Heritage ini bisa mengembangkan historiografi Madura ke depannya. Karena sebelum masuk ke materi ya, cerita sedikit. Dulu saya waktu masih mahasiswa, itu ingin membahas skripsi tentang sejarah lokal. Dalam artian itu sejarah Madura sendiri. Fokusnya membahas tentang benteng yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pada waktu itu saya sudah membawa sumber-sumber beberapa. Halo? Dosen siapa? Nah, Dua. jadi Biasa aja. Aku ngajar ya. oke. Jadi ketika itu saya sudah membawa sertakan beberapa sumber yang sebenarnya cukup kredibel, tapi karena memang hanya beberapa sumber, dosen saya menolak judul itu. Jadi itu suatu tamparan keras bagi saya pribadi ketika itu. Tapi setelah saya menyelam beberapa waktu tahun terakhir, alhamdulillah sumber-sumber primer tentang benteng-benteng yang ada di Madura, termasuk Benteng Bangkalan dan Sumeneb, itu banyak terungkap. Jadi ya itu hikmah mungkin barangkali dari penolakan judul skripsi ketika itu. Nah, jadi ini saya susun pada tanggal 26 November 2022 hari ini ya. Jadi hari ini kita selain merayakan Hari Ulang Tahun Madura Heritage, kita juga merayakan tanggal ketika Madura menyelamatkan Jawa Nusantara. Jadi tepat 280 tahun yang lalu, yakni tanggal 26 November 1742. Nanti kita bahas rinciannya. Nah, kemudian hal yang terpenting dari studi sejarah Madura ini, karena sekarang kita ada di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai lingkup nasionalnya, otomatis skop dari sejarah Madura ini difokuskan menjadi sejarah lokal. Sedangkan studi sejarah lokal sendiri ini bagi para ahli sudah dibagi beberapa jenis. Yang pertama, seperti yang kita tahu, ada sejarah lokal tradisional. Ini supaya kita memahami dulu peta konsepnya. Jadi sejarah lokal tradisional itu kan contoh-contohnya ya babat, terus manuskrip-manuskrip yang dibuat setelah kejadian itu berlangsung. Jadi ini termasuk sumber sekunder sebenarnya, tapi cukup bisa dipertimbangkan. Dan sifat dari sejarah lokal tradisional ini, historiografi sejarah lokal tradisional ini memang sifatnya sangat subjektif. Terus kemudian yang kedua dilentatis itu juga cukup subjektif. Edukatif, inspiratif ini masih objektif, tapi masih cukup menonjolkan daerah. Jadi biasanya ini proyek-proyek dari pemerintah. Kemudian sejarah lokal kolonial. Ini expertnya dari Mas Ozin tadi. Jadi sejarah lokal kolonial ini landosentris memang, jadi subjektif juga. Dan kemudian sejarah lokal yang kita bahas pada hari ini, yakni kritis analitis, yang memang menggunakan metode sejarah yang ketat. Jadi ketika kita membahas sejarah lokal kritis analitis ini ada beberapa tipe. Jadi ada yang membahas di peristiwa tertentu. Semisal kita membahas Perang Trunojoyo, jadi fokus di peristiwa Perang Trunojoyo. Atau struktur, jadi ini misalnya termasuk di sejarah sosial dan lain sebagainya. Eksplanasi tematis, ini misalnya sejarah transportasi kereta api dari tahun sekian sampai tahun sekian. Terus eksplanasi umum kronologis, jadi ini misalnya sejarah lintasan sejarah panjang Kerajaan Madura misalnya. Nah kemudian kita memang ketika membahas soal sejarah Madura, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya sumber-sumber tentang sejarah Madura ini kita kesulitan, terutama sumber-sumber yang berkaitan dengan sumber yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Karena perlu kita ketahui klasifikasi sumber sejarah sesuai dengan metode sejarah kan di heuristik di metode pertama kita dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Kalau sumber lisan dan benda itu nanti kan itu larinya ke sumber tidak tertulis. Tapi untuk sumber tertulis sendiri itu kita terbagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer itu yang terjadi di masa ketika peristiwa itu terjadi, dan sekunder itu ketika sudah jauh setelah peristiwa itu terjadi. Nah kemudian juga dibagi menjadi dua, tapi bagi saya ini tiga, karena di fokus bahasan abad
16 sampai 18 ini ada 3 pihak sebenarnya. Jadi klasifikasi yang kedua adalah dari siapa yang menulis. Jadi ada sumber internal, ada sumber eksternal. Tapi yang eksternal ini nanti akan dibagi menjadi dua. Karena sejarah Madura ini kan kalau kita membahas soal sumber primer dan sumber internal dari sejarah Madura sendiri, itu tentunya dibuat oleh pihak yang menulis sejarah Madura itu sendiri, yakni orang Madura sendiri. Baru kemudian jika kita meninjau ke eksternal yang pertama, ini masih di ring pertama, itu adalah sumber-sumber, katakanlah sumber-sumber pembanding dari Mataram atau sumber-sumber pembanding dari VOC. Nah, ini bisa digarisbawahi bahwa VOC kedudukannya memang sumber asing. Tapi bagaimanapun VOC adalah negara yang berdiri, ini tanda kutip ya, negara yang berdiri di Pulau Jawa. Jadi bagaimanapun posisinya itu berbeda dengan catatan Mahuan di era Majapahit. Kalau catatan Mahuan di era Majapahit itu kan mereka sebagai pendatang yang kemudian pergi lagi ke Cina. Sedangkan kalau catatan VOC di sini mereka memang menetap di situ untuk menjadikan laporan resmi dan lain sebagainya, dijadikan dasar untuk pembangunan VOC ke depannya. Jadi bagaimanapun ini termasuk sumber eksternal yang ada di lingkup kedua. Kemudian sumber eksternal yang ada di lingkup ketiga ini adalah sumber eksternal dari negara lain. Jadi misalnya dari penulis Prancis menuliskan, atau penulis Inggris menuliskan, dan lain sebagainya. Jadi sumber-sumber ini yang primer, jadi nanti kalau kita membahas primer yang internal ini bisa berupa surat-surat, surat-surat penguasa kepada VOC, surat-surat penguasa terhadap penguasa, misalnya surat Pangeran Adipati Sampang kepada VOC, itu bisa dicek nanti. Terus ada surat-surat Pangeran Trunojoyo kepada VOC, kepada Amangkurat II juga, itu sumber-sumber primer itu, yang dari internal. Kalau sumber-sumber primer dari eksternal kedua ini, yang pertama, ini misalnya dari sumber-sumber VOC ada dah register misalnya. Dah register itu catatan harian dari VOC setiap tahunnya. Jadi jumlahnya memang dalam 1 tahun VOC itu selalu menuliskan catatan harian hingga ribuan lembar. Jadi ini begitu detail ya memang. Jadi memang ada 2 karakteristik yang berbeda antara sumber lokal dan sumber non-lokal ini, dalam artian tradisional dan yang kolonial ini. Karena semisal kita membahas suatu peristiwa tertentu, Perang Trunojoyo katakanlah, ketika kita mencek di data dah register untuk membahas pertempuran Gegodok, maka itu akan terlihat data-data yang memang terstruktur. Jadi katakanlah ada jumlah pasukan yang jelas. Jadi ketika itu ada 200.000 orang bersenjata tentara Mataram plus 100.000 buruh melawan 1.200 tentara Madura. Itu jelas jumlah pasukannya itu ditulis. Sedangkan ketika kita mengacu pada babat-babat atau manuskrip-manuskrip yang tradisional, ini ada di sumber internal yang ada di sekunder ini sebenarnya, itu tidak mencatat detail, tetapi lebih kepada catatan yang sifatnya emosional. Jadi contoh ketika di pertempuran yang sama, ketika kita melihat di babat, maka akan digambarkan semisal ketokohan Pangeran Purboyo ketika melawan Pangeran Trunojoyo. Jadi Pangeran Purboyo itu Pangeran Mataram yang ketika melawan Pangeran Trunojoyo sampai yang berusia sepuh sampai jatuh dari kudanya terus melawan Pangeran Trunojoyo hingga titik darah penghabisan. Jadi digambarkan sangat dramatis. Ini beberapa karakteristik yang memang tidak bisa dipungkiri. Jadi jangan khawatir ketika kita ingin membahas tentang studi sejarah lokal, dalam khususnya ini sejarah Madura, baik itu tematis ataupun umum atau peristiwa atau struktur, itu insya Allah kita bisa menemukan beberapa sumber, karena sumber-sumber primer, beberapa yang dari kolonial terutama, yang VOC itu sudah banyak disebar di internet. Misalnya kayak dah register itu sudah banyak disebar di internet, peta-peta, lukisan dan sebagainya itu sudah banyak. Tapi memang untuk manuskrip-manuskrip yang primer, itu kita memang banyak kehilangan. Itu banyak versi, ada yang bilang kebakaran, ada yang bilang itu sudah dipindah tangankan dan lain sebagainya. Nah, yang banyak kita temukan adalah manuskrip-manuskrip yang dari sekunder.
Itu yang menjadi permasalahan bagi kita, karena nanti ada tumpang tindih data yang tidak sesuai antara data primer dan sekundernya itu. Nah, kemudian kita langsung ke yang kronologis, yang umum. Karena kan ini permintaan dari Bapak moderator kita supaya membahas sejarah Kerajaan Madura. Jadi kita perlu melihat kronologi periodisasi dari sejarah Madura itu sendiri ketika era 1500-an sampai 1700-an. Jadi di sini ada beberapa periode penting. Yang pertama, era Demak. Jadi periode ini memang ditandai di era Islam. Dalam artian Islam bukan menjadi agama yang personal, dalam artian person to person, hanya beberapa komunitas kecil. Tapi ini sudah menjadi agama yang menjadi simbol politik ketika itu. Jadi ketika era Demak memang tahun 1527, tentara Demak berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit yang ada di Kediri, waktu itu keratonnya. Dan ini memulai pembabakan sejarah baru di Madura. Karena sejak tahun itu Madura menjadi di bawah vasal Demak. Jadi banyak sekali pengaruh yang bisa terasa, bahkan sampai sekarang. Kemudian diakhiri pada tahun 1554 ketika Arya Penangsang wafat. Kemudian ini menjadikan beberapa hal yang mungkin dirasa bagi para penguasa Madura ketika itu tidak cocok dengan pemimpin yang selanjutnya, sehingga negara-negara Madura ketika itu merdeka, memerdekakan diri dari Demak, dan mereka mendominasi di Jawa Timur. Kemudian tahun 1575, karena ini ada percaturan antara kerajaan Pajang dan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, jadi ada ekspansi dari Pajang ke Jawa Timur, sehingga banyak wilayah-wilayah yang terlepas dari Madura itu sendiri. Dalam artian wilayah kekuasaan Madura yang ada di Jawa Timur. Ini bisa terekam di catatan The Graph, ini cukup lengkap. Kemudian era disintegrasi, ini memulai dari gagalnya Madura mengamankan wilayah-wilayah Jawa Timur dari ekspansi kerajaan Pajang ini. Dan era disintegrasi ini Madura terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Ada Bangkalan, dalam artian Madura Barat ini ya, Bangkalan Sampang, pusatnya waktu itu di Arosbaya, Kerajaan Blega, kemudian Pamekasan, dan Sumeneb. Dan dilanjutkan dengan invasi Mataram tahun 1624. Ini dimulai, ada periodisasi Mataram, ini ada dua. Jadi era pasifikasi. Jadi era ketika Madura dininabobokan ini. Tahun 1624 sampai 1676. Dan itu berakhir di 1676 ketika Perang Trunojoyo berkecamuk, dan itu memulai periode baru bagi sejarah Madura, yaitu ketika Mataram dan VOC itu menjadi saingan yang cukup menentukan masa depan Nusantara ketika itu, bahkan dunia. Nah, ini kita mulai periodisasi yang pertama. Langsung 3 sekaligus, karena ini merupakan satu warna kesatuan. Jadi di Raffles kita bisa melihat ada catatan-catatan di sini. Jadi bisa kita baca bahwa ketika kerajaan kuno di Jawa ini terpecah menjadi 8 kerajaan merdeka, yakni Banten, Jakarta, Cirebon, dan lain sebagainya sampai Madura. Jadi ketika itu memang kerajaan Demak setelah runtuh itu, tahun 1554 Arya Penangsang wafat, itu pecah menjadi 8 kerajaan. Nah, kemudian di sini ada keterangan juga bahwa pangeran dari Madura itu menjadi pemimpin dari Madura, Sumeneb, Sedayu, Gresik, Surabaya, dan Pasuruan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kenapa kok Madura sama Sumeneb ini ditulis menjadi sesuatu hal yang terpisah? Karena kalau kita melihat dari sumber-sumber sejarah di era yang lampau, kata Madura ini memang merujuk ke Madura Barat. Sedangkan untuk Sumeneb ini memang namanya Sumeneb secara historis. Ya. Tapi memang secara geografis Sumeneb itu memang ada di Pulau Madura. Dan secara berangsur-angsur kemudian juga menjadi identitasnya juga sama, yakni Madura. Nah, kemudian di halaman yang lain ada keterangan bahwa, nah ini di tahun 1575 ini, pemimpin dari Surabaya, Gresik, Sidayu, Tuban, Wirosobo, Ponorogo, Kediri, Madiun, Blora, Jipang,
Pasuruan, sampai Blora ini Jawa Tengah, mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Pangeran Madura. Jadi seperti yang kita tahu memang Raffles ini tergolong di sumber sekunder. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ketika menyusun History of Java, Raffles itu dibantu secara sumber dan juga penerjemahan oleh Sultan Pakunatan Ningrat dari Sumeneb. Jadi sumbernya itu bisa rujukan dari Raffles ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada beberapa peta, semoga muncul ya. Apa peta ini juga muncul di layar teman-teman? Muncul ya? Muncul Prof, monggo. Oke, jadi di sini ada peta kuno tahun 1596, kemudian rekonstruksi peta ketika Madura mendominasi di Jawa Timur, dan ketika pecah menjadi beberapa kerajaan tadi itu. Nah ini Vanek tahun 1601, tapi ini ketika ini termasuk sumber eksternal, tapi ini primer. Karena ketika itu masih belum VOC kan, masih armada pertama dan kedua Belanda ini. Ini pertempuran Arosbaya ini. Terus ini ada kapal-kapal perang Madura. Nah jadi di dalam beberapa aspek untuk tematis kita juga bisa merekonstruksi sejarah militer kerajaan-kerajaan Madura misalnya. Atau sejarah maritim dari kerajaan-kerajaan Madura misalnya. Jadi sumber-sumbernya sebenarnya cukup tersedia. Cuman ya kesulitannya itu adalah di penerjemahan. Dan kemudian era selanjutnya adalah era pasifikasi di bawah Mataram. Dimulai dari ekspansi Mataram ke Madura. Jadi ini ada catatan dari VOC. Kenapa saya kok banyak merujuk ke VOC? Karena saya mengutamakan sumber primer memang ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa sumber internal kita yang primer itu sudah banyak yang hilang. Atau banyak yang tidak terlacak sudah. Jadi yang pertama itu bisa dilihat ekspedisi pertama itu ada jumlah sekitar 50.000 orang. Tetapi pasukan Mataram yang sejumlah 50.000 orang itu 17 perwiranya itu sudah gugur termasuk panglima tertingginya Adipati Sujanapura dan lain sebagainya itu. 6.000 orang tewas. Kemudian di ekspedisi kedua, Mataram mengirim 80.000 orang. Nah ini bisa digarisbawahi bahwa sedemikian rupa hingga tidak ada orang yang tersisa kecuali yang mulia itu sendiri dalam artian Sultan Agung ini kelak. Jadi ini adalah ekspedisi terbesar Sultan Agung. Ini bukan sekedar klaim karena ini adalah data sejarah. Ketika ekspedisi ke Batavia saja, ketika VOC tahun 1628 sampai 1629 diserang oleh Kesultanan Mataram, itu tidak dengan kekuatan yang sebesar itu. Dan jumlah pasukan yang gugur ketika di Madura, ekspedisi pertama itu ada 6.000 orang, bayangkan. Tapi ketika di Batavia, yang gugur itu hanya sekitar 800 orang. Jadi bisa dimaklumi, Mbak, ketika 1624, Panembahan Hanyokrokusumo, kan Raja Mataram ketika itu gelarnya Panembahan Hanyokrokusumo. Tahun 1624 setelah menaklukkan Madura, beliau dinobatkan sebagai Susuhunan Agung. Kalau gelar Sultan itu kan dari Arab itu. Nah, Susuhunan Agung. Gelar Susuhunan itu setara dengan Kaisar, Emperor. Agung itu ya the Great Emperor. Jadi ya kita bisa menjadikan penelitian lanjutan juga. Kenapa kok setelah menaklukkan Madura, Sultan Agung itu mendapatkan gelar agungnya itu. Nah ini, jadi ketika itu para penguasa di Madura, itu banyak yang dieksekusi. Yang disisakan itu hanya Pangeran Sampang yang nantinya menjadi Pangeran Cakraningrat I. Diberikan tempat di Sampang sebagai keraton di bawah Mataram. Nah ini, jadi tetapi Pangeran Sampang atau Pangeran Cakraningrat I ini nyaris tidak pernah diberikan izin untuk tinggal di Madura. Tapi beliau lebih banyak disibukkan di Istana Mataram dan juga ekspedisi-ekspedisi militer. Jadi ternyata di saat penyerangan ke Batavia, seperti di film Sultan Agung itu sebenarnya ada peran orang Madura di sini. Cuman banyak tidak tercatat di sejarah karena yang dicatat hanyalah peran Sultan Agungnya sendiri.
Padahal Pangeran Cakraningrat I itu bertempur di laut. Dan ini ada lukisan dari Belanda, Balegerim van Batavia yang ini kan. Ini memang dibuat tahun yang sama, jadi ini sumber primer. Dan kemudian ada sumber tradisional yang menyebut Serat Kondo yang dirujuk dalam The Graph. Bisa dilihat di sini bahwa Bupati Sampang dan Gresik ketika itu memang ditugaskan untuk bertempur di laut. Dan mereka menang. Dalam artian ini pertempuran ya, bukan perang. Jadi di pertempuran itu, armada Sampang itu menang. Dan pertempurannya itu juga menggunakan meriam gitu. Jadi ini sisi sejarah militer juga yang bisa dikupas nantinya. Nah, era Cakraningrat I berakhir pada tahun 1647 karena beliau wafat dengan intrik yang begitu luar biasa di Mataram dan dilanjutkan dengan era yang cukup menentukan di Mataram sendiri yang menjadi penguasa dalam Mangkurat I dan yang di Madura itu nanti menjadi suksesi yang cukup panjang, baik itu Mataram dan Madura. Jadi mulailah percaturan Madura dan Mataram VOC sejak Perang Trunojoyo. Jadi saya tidak akan cerita terlalu banyak tentang Perang Trunojoyo, hanya saja perlu kita ketahui bersama bahwa semuanya ini sangat rumit. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan Perang Trunojoyo ini terjadi, baik itu faktor dari eksternal Jawa Madura maupun itu faktor internal Jawa Madura. Bagaimana kondisi intrik di Istana Mataram, kondisi intrik di Istana Madura, kondisi pribadi antara para raja dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa. Kemudian bisa kita lanjutkan. Kok tidak muncul ya? Nah, semoga ini perangnya muncul ya videonya. Nah, ini juga adalah salinan. Ini memang bukan deklarasi aslinya, tapi ini salinan dari deklarasi perang dari VOC kepada Pangeran Trunojoyo. Ini bisa digarisbawahi, deklarasi perang. Jadi dari pihak VOC ini tidak memandang bahwa perang Trunojoyo itu adalah penumpasan pemberontakan, tapi perang Trunojoyo. Karena memang narasi soal pemberontakan Trunojoyo itu baru muncul setelah kita sudah di era Hindia Belanda untuk sumber kolonialnya. Kemudian setelah perang Trunojoyo berakhir tahun 1678 kemarin, pertempuran Kediri 25 November 1678, kemarin tanggal 25 November ya. Pangeran Trunojoyo terpukul dari Kediri, kemudian mundur ke Ngantang, dan tahun 1679 bulan Desember beliau tertangkap, dan pada Januari 1680 beliau dieksekusi. Dan itu menjadikan warna-warna baru di Pulau Jawa. Jadi ada perjanjian tahun 1678 yang kemudian diperbarui lagi dengan perjanjian tahun 1705 nantinya. Bahwa ada hak-hak dari Mataram yang diberikan kepada VOC. Nah, ini kemudian dimulailah era baru, yakni era Cakraningrat II. Jadi ini peta yang dibuat oleh Valentine, yang tadi ada peta yang hitam putih ini. Valentine itu pernah berkunjung ke Jawa dan pernah bertemu langsung dengan Pangeran Cakraningrat II. Nah, ini kalau yang wilayah Cakraningrat II begitu luas ini sebenarnya tulisan dari Raffles. Saya hanya menyampaikan kembali saja, tetapi itu perlu kita kritisi karena nanti ada banyak hal sebenarnya. Karena wilayah Cakraningrat II tidak seluas itu. Itu hanya janji dari Pakubuwono I untuk ketika Perang Tahta Jawa pertama supaya bisa membantu Pakubuwono I. Itu ada di Raffles. Nah, sedangkan yang ini, yang putih coklat itu adalah wilayah de facto-nya Cakraningrat II.
Tadi Perang Trunajaya selesai. Perang Tahta Jawa pertama itu tahun 1704 sampai 1708. Jadi di situ ada kondisi-kondisi yang perlu disepakati, termasuk ada perjanjian dari pihak Mataram dan VOC yang ketika itu adalah pihak yang diminta untuk bertanda tangan adalah Pakubuwono I. Jadi Pakubuwono I atau Pangeran Puger ketika sudah dinobatkan adalah menjadi Pakubuwono I, memang menandatangani perjanjian sebagai konsekuensi yang ditanggung dalam Perang Tahta Jawa pertama. Salah satu isinya adalah pasal 4, yakni tentang Pamekasan dan Sumeneb yang resmi diserah terimakan kepada VOC. Jadi semenjak 5 Oktober 1705, Pamekasan dan Sumeneb itu jatuh ke jurang penjajahan VOC. Dan dimulailah era kolonialisasi. Walaupun ketika itu masih belum kolonialisasi langsung, masih di bawah perusahaan. Kemudian ada pula Perang Tahta Jawa kedua, tapi di sini tidak akan saya bahas terlalu banyak, karena ini adalah pemantik dari peristiwa yang lebih besar sebenarnya, yakni Perang Kuning atau Geger Pacinan. Perang Kuning atau Geger Pacinan itu pada tahun 1740, bulan Oktober itu ada pembantaian di Batavia, dan itu memantik peristiwa yang jauh lebih besar di seluruh Pulau Jawa. Jadi ketika itu ada peperangan yang tidak bisa terhindarkan antara VOC dengan pemberontak Tionghoa ketika itu. Dan ketika itu pula, kondisi di internal Keraton Mataram sendiri itu juga sedang tidak baik-baik saja. Sehingga muncullah kejadian-kejadian yang sangat rumit, sehingga Pakubuwono II yang awalnya itu mendukung kelompok Tionghoa ini justru berbalik mendukung VOC. Sehingga pada akhirnya dari pihak Tionghoa mengangkat keturunan dari Amangkurat ketiga, yakni Raden Mas Garendi sebagai susuhunan Amangkurat V, sebagai kaisar baru atau susuhunan baru. Nah, tadi ini sekaligus menjawab dari pertanyaan di kolom komentar. Oh, ini ada Gus Wahyu. Selamat datang Gus Wahyu. Nyoon sepora Kak Tuhan, susuhunan bukan setara dengan kaisar. Nah, nanti setelah diskusi, setelah saya ada pemateri ketiga, jadi nanti saya lampirkan beberapa sumber primernya yang menyatakan bahwa susuhunan ini setara dengan kaisar. Jadi memang di sumber-sumber VOC, karena sumber VOC ini kan juga setara dengan sumber yang ada di negara-negara kita, karena memang ketika itu VOC adalah tanda kutip negara yang ada di Nusantara. Jadi di situ disebutkan bahwa Kaiser van Mataram atau Kaiser van Kartasura, Kaiser van Java, dan lain sebagainya. Jadi kemudian di sini ketika Cakraningrat IV, sebelum ke Cakraningrat IV dulu, jadi Amangkurat V ketika itu berhasil menguasai Keraton Kartasura, sehingga Pakubuwono II itu mundur dari keraton ke daerah Ponorogo. Itu pada bulan Juni 1742. Kemudian pada bulan November, tepat pada hari ini, tanggal 26 November 1742, pasukan, sebenarnya ini memang dikepung dari berbagai arah. Ada pasukan Pakubuwono II dari arah timur juga, dari arah Ponorogo, dan pasukan VOC itu dari utara, dan pasukan Madura itu dari timur laut berangkatnya. Itu berhasil, yang sampai duluan adalah pasukan Pangeran Cakraningrat IV ke Keraton Mataram ketika itu yang ada di Kartasura, dan berhasil menyelamatkan keadaan ketika itu. Jadi ketika itu Amangkurat V terusir dari keraton, dan Pangeran Cakraningrat IV berhasil menduduki Keraton Kartasura, dan pada bulan Desember tahun 1742 keraton itu dikembalikan kepada Pakubuwono II. Nah, kemudian mana tadi? Kemudian setelah Perang Kuning berakhir, ini ada